Bahkan si dukun tidak akan pernah mampu untuk menyembuhkan penyakit orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Ya, nggak apa aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Teman-teman, kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Bahkan si dukun tidak akan mampu untuk menyembuhkan penyakit orang ini, teman-teman. Ya, siapa orang ini? Ya, dan apa kaitannya dengan si dukun? Fokus, konsentrasi. Aku akan langsung mulai. Menarik energi nada kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan, kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Apa yang aku lihat dari kartu pertama ini adalah sesuatu hal yang cukup istimewa. Ya, secara energi sih kamu terproteksi dengan berbagai energi-energi yang sangat positif ya. Dikelilingi oleh energi-energi yang sangat positif. Dan kemudian aku melihat ada sebuah kemenangan, kelancaran, kestabilan, dan keseimbangan, teman-teman. Oke, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kelancaran dan keseimbangan, teman-teman, secara garis besar di dalam kehidupan kamu, hampir semuanya berjalan dengan lancar. Dari rezeki, ya keuangan tadi, kemudian mungkin dari kehidupan sosial kamu, pekerjaan dan usaha, serta kehidupan asmara, kesehatan, semuanya berjalan dengan baik, teman-teman. Ya, tentu dari situasi dan kondisi ini bukanlah sesuatu hal yang didapatkan dan dicapai dengan mudah ya, teman-teman. Mengingat, melihat begitu banyak orang-orang yang selama ini selalu berupaya banget untuk menghambat, ya, menghalangi, menutup jalan kerezekian kamu, mengusik dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Itu sudah cukup-cukup banget kamu rasakan ya. Kalau dikatakan mungkin kamu sudah cukup jenuh, ya seperti itulah, ya. Tetapi yang namanya kehidupan ya teman-teman, tidak selalu loh orang-orang yang selalu berbuat jahat itu akan terus di atas gitu ya. Akan terus bisa mengintervensi kamu. Ya, mungkin dulu iya kamu bisa diintervensi. Mungkin dahulu iya kamu bisa diusik. Tetapi kali ini, yang aku lihat, keadaannya bakal berubah. Ya, keadaannya bakal berubah. Kamu akan terkejut melihat suatu energi. Ya, kamu akan ditunjukkan satu energi yang selama ini ternyata benar-benar ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Yang dimana, ya kamu mengetahuinya ketika dia terkena karmanya. Nah, karma apa yang akan dirasakan dan terjadi ya terhadap orang yang mungkin teman-teman selama ini sudah jalan terhadap kehidupan kamu. Oke, aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang. Jadi seseorang ini ya teman-teman sepertinya sedang mengidap sebuah penyakit ya, terkena sebuah penyakit yang sangat-sangat mungkin mengerikan. Kalau dikatakan mengerikan, mematikan, bahkan mungkin bisa jadi seperti itu, teman-teman. Ya, artinya mengerikan dan mematikan ini sesuatu hal yang tidak bakal bisa disembuhkan. Oke, tidak bakal bisa disembuhkan, teman-teman. Dan bahkan di sini terlihat dia sudah melakukan berbagai cara ya untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun apa yang mungkin dia lakukan selalu menemukan sebuah titik buntu. Dan bahkan si dukun ya teman-teman yang mungkin selama ini terafiliasi dengan dia, ya terkoneksi dengan dia itu juga tidak bakal mampu. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, teman-teman, berarti kan ada indikasi bahwasannya ini bukanlah sebuah penyakit biasa, ya. Penyakit yang sebenarnya timbul dan terjadi karena apa, teman-teman? Ya, tentu karena perbuatannya. Itu yang pertama, oke. Karena perbuatannya.
karena mungkin juga karmanya, teman-teman. Karma dan perbuatan, ya jelas sih. Perbuatan yang buruk akan mendatangkan karma yang buruk, maka ini. Ya, jadi kalau dikatakan selama ini dia sudah ke sana sini ya mencari mungkin dukun-dukun yang dapat mampu menyembuhkannya, mungkin dari medis juga tidak bakal terdeteksi, teman-teman ya. Penyakit ini tidak bakal bisa terdeteksi karena memang ini penyakit yang awalnya timbul karena penyakit ain ya. Adanya sebuah kecemburuan, keirian, benci, tidak suka terhadap kehidupan kamu yang selama ini mengusik. Jadi itu memang sudah datangnya dari Tuhan, teman-teman. Penyakit yang sudah datang dari Tuhan tentu itu adalah sebuah karma ya. Karma yang harus dia rasakan dan dia jalani. Dan bahkan bisa jadi ya, sampai akhir hayatnya. Apalagi ketika dia tidak bertobat, apalagi ketika dia tidak mungkin bisa memperbaiki dirinya, teman-teman. Ya. Nah, tetapi yang aku lihat di sini adalah sesuatu hal yang apa ya? Masih ada sebuah kesombongan gitu, teman-teman ya. Masih ada sebuah kesombongan padahal mungkin apa yang dia rasakan ini ya dia sudah hampir setengah mati merasakan penyakit yang dirasakan. Ya bisa jadi penyakit itu berupa penyakit yang menular ya. Bisa jadi penyakit ini memang penyakit-penyakit yang belum pernah ditemukan sama sekali, teman-teman ya. Sudah komplikasi. Ya jadi seperti itulah. Ya. Jadi kondisinya mungkin hidup segan mati tidak mau, teman-teman. Ya bisa jadi sebelum dia meminta maaf kepada kamu, bisa jadi sebelum dia bertobat kepada kamu, dia bakal terus seperti itu gitu ya. Dan bahkan dukun-dukun yang mungkin pernah dia datangi tidak akan mampu untuk menyembuhkannya gitu ya, teman-teman. Ya bukan berarti sih penyakit yang dia rasakan itu dari kamu, tidak. Ya, karena itu tadi teman-teman, roda kehidupan itu berputar. Ya, orang yang selama ini jolim belum tentu selamanya akan bisa jolim. Dia bakal menuai kok apa yang mungkin dia lakukan, teman-teman. Ya, dan itu akan terus terjadi. Ya, nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The Chariot, teman-teman. The Chariot muncul hadir ya. Jadi ya inilah yang namanya kehidupan. Ketika kemarin kamu selalu bisa dijolimi dan kali ini kamu sudah memiliki sebuah proteksi yang cukup baik. Kalau aku lihat ya, sebuah proteksi yang cukup baik di sini artinya memang sudah punya bekal-bekal yang cukup matang ya, teman-teman. Karena mau bagaimanapun ketika punya usaha harus punya perisai, harus punya benteng, harus punya keyakinan ya terhadap apa ya, terhadap diri kamu terutama, kemudian terhadap Tuhanmu masing-masing, kemudian terhadap apa yang kamu lakukan ya, termasuk mungkin para penjaga ya, kalau kamu mempercayai kodam pendamping, kalau kamu mempercayai leluhur yang selalu menjaga kamu, ya itu keyakinan kamu, teman-teman. Ya, ya memang sih banyak sedikitnya banyak membantu ya, tetapi memang yang paling prioritas utama adalah kekuatan Tuhan, teman-teman, kekuatan doa. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, maka niscaya kamu akan selalu terproteksi dari energi-energi negatif. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, aku punya Eight of Wands. Ada 8 tongkat. Oke, 8 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan, menjelaskan kalau lihat dari energi terakhir ini ya gimana ya? Memang sih kamu harus lebih memperkuat diri kamu ya. Kalaupun saat ini sudah cukup bagus ya lebih diperdalam lagi apa ya, tentu ibadahnya, doanya, teman-teman ya, meditasinya, mungkin zikirnya. Karena yang aku lihat memang begitu banyak orang-orang yang hendak menjatuhkan kamu kembali, banyak orang-orang yang hendak ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh loh, teman-teman. Dan ini orang tadi ya, sebelum dia bertobat juga dia bakal terus mengusik kehidupan kamu. Ya sudah terkena karmanya juga belum bertobat. Itu yang aku lihat. Oke. Mungkin demikian teman-teman ya, reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.